Kapan pasokan gas ke Eropa kembali normal? Ini jawaban Rusia. I've also endorsed a report on the oil spill. The Russian state-owned company says it cannot fix the leak due to a lack of parts. The essential parts company says are covered by international sanctions against Russia. The West is accusing the Russian president of using gas supplies as a weapon to bring Europe to its knees. Without crucial Russian supplies, Europe will be left without the means to keep itself warm through the winter, from geysers to heaters, all run on the power which is ultimately fueled by Russian gas. Even the German turbine manufacturer Siemens, which Gazprom says has endorsed its report, has clarified that an oil leak in a pumping system does not have to be a reason to close the Nord Stream 1 pipeline. Now, according to the German manufacturer, there are enough other turbines available in the Russian compressor station. Commenting on the latest developments, European Union says the bloc is well prepared in the event of a total halt in Russian gas deliveries thanks to storage capacity and energy-saving measures. Whatever be the claims and counterclaims, all we know right now for sure is that Europe is now crumbling and scrambling to reduce consumption for one and looking for alternative sources of energy for another. And there's certainly no denial to the fact that if the Russian gas supplies remain disrupted in the coming months, this winter, Russia will have the upper edge again. Pasokan gas Rusia ke Eropa tidak akan dilanjutkan sampai sanksi terhadap Moskow dicabut. Kremlin mengatakan bahwa sanksi Barat adalah satu-satunya alasan dibalik keputusan Rusia untuk menutup pipa Nord Stream 1. Moskow awalnya mengatakan akan menutup pipa yang memasok gas ke Eropa untuk pemeliharaan. Masalah pemompaan gas muncul karena sanksi yang dikenakan terhadap negara kami dan terhadap sejumlah perusahaan oleh negara-negara Barat termasuk Jerman dan Inggris, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov, seperti dikutip oleh kantor berita Interfax. Tidak ada alasan lain yang bisa menyebabkan masalah pemompaan ini, katanya. Sanksi yang mencegah unit-unit tersebut diservis, yang mencegah mereka dipindahkan tanpa jaminan hukum yang sesuai. Sanksi-sanksi inilah yang dikenakan oleh negara-negara Barat yang telah membawa situasi seperti yang kita lihat sekarang, tambah Peskov. Komentar Peskov muncul di tengah krisis energi yang makin dalam di seluruh Eropa setelah Gazprom, perusahaan energi milik negara Rusia, mengumumkan pada hari Jumat bahwa pekerjaan pemeliharaan 3 hari karena kebocoran minyak di salah satu turbin pipa akan diperpanjang tanpa batas waktu. Pipa Nord Stream 1 yang telah beroperasi sejak 2011 adalah pipa gas tunggal terbesar yang membawa gas antara Rusia dan Eropa Barat. Sementara itu, Komisi Eropa mengatakan bahwa pemberhentian total aliran gas dilakukan dengan dalih yang keliru. Pejabat Uni Eropa telah berulang kali menuduh Moskow sengaja membendung atau mengurangi arus sebagai pembalasan atas sanksi Barat dan dukungan terhadap Ukraina. Amerika Serikat juga menuduh Rusia menggunakan energi sebagai senjata, menambahkan bahwa Eropa akan memiliki cukup gas untuk menghadapi bulan-bulan musim dingin. AS dan Eropa telah berkolaborasi untuk memastikan pasokan yang cukup tersedia. Sebagai hasil dari upaya ini, penyimpanan gas Eropa akan penuh pada awal musim dingin yang kritis. Kami memberikan lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada Reuters. Rusia pastikan stop pasokan gas ke Eropa sampai sanksi dicabut. Kremlin menyebut sanksi negara-negara Barat adalah satu-satunya alasan di balik keputusan Rusia menutup pipa Nord Stream 1. Awalnya Moskow mengatakan akan menutup pipa yang memasok gas ke Eropa itu untuk pemeliharaan. Sanksi Barat mencegah unit-unit tersebut diservis, mencegah dipindahkan tanpa jaminan hukum yang sesuai. Sanksi-sanksi negara Barat inilah yang telah membawa situasi seperti yang kita lihat sekarang, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dikutip dari Al Jazeera Selasa 6 September 2022. Pernyataan Peskov muncul di tengah krisis energi yang semakin dalam di seluruh Eropa. Krisis energi disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina yang membuat Eropa menjatuhkan sanksi kepada Moskow. Akibatnya Rusia membalas antara lain dengan menyetop aliran gas ke Eropa dengan alasan sanksi. Gazprom, perusahaan energi milik negara Rusia, mengumumkan pada Jumat 2 September 2022 bahwa pekerjaan pemeliharaan 3 hari karena kebocoran minyak di salah satu turbin pipa akan diperpanjang tanpa batas waktu. Pipa Nord Stream 1 yang telah beroperasi sejak 2011 adalah pipa gas tunggal terbesar yang membawa gas antara Rusia dan Eropa Barat. Menanggapi sikap Rusia itu, juru bicara Komisi Eropa mengatakan penghentian total aliran gas dilakukan dengan dalih yang salah.
Pejabat Uni Eropa telah berulang kali menuduh Moskow sengaja membendung atau mengurangi arus sebagai pembalasan atas sanksi barat dan dukungan terhadap Ukraina. Amerika Serikat juga menuduh Rusia menggunakan energi sebagai senjata. Washington yakin Eropa akan memiliki cukup gas untuk menghadapi musim dingin. AS dan Eropa berkolaborasi untuk memastikan pasokan yang cukup tersedia sebagai hasil dari upaya ini. Penyimpanan gas Eropa akan penuh pada musim pemanasan musim dingin yang kritis. Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada kantor berita Reuters. Sementara itu, harga energi baru telah mencapai titik tertinggi dengan kenaikan 30% pada Senin 5 September 2022. Keadaan itu memaksa negara-negara untuk mempercepat pencairan alternatif gas Rusia. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, Uni Eropa perlu meningkatkan rencana untuk produksi energi terbarukan dan mereformasi pasar listriknya. Sementara di Jerman, pemerintah secara aktif mencari untuk membedakan sumber energinya. Jerman pada Senin 5 September 2022 menyatakan bahwa mereka akan membuat 2 pembangkit nuklir dalam keadaan siaga setelah akhir tahun dalam kebijakan putar balik. Jerman telah memutuskan untuk meningkatkan energi nuklir pada 2011 di bawah mantan Kanselir Angela Merkel setelah rencana nuklir Fukushima di Jepang. Menteri Ekonomi Robert Habeck dalam sebuah pernyataan mengatakan, sebuah uji stres jaringan baru, 2 dari 3 pembangkit listrik yang tersisa akan tetap tersedia hingga pertengahan April 2023 jika diperlukan. Pipa Nord Stream 1 yang telah beroperasi sejak 2011 adalah pipa gas tunggal terbesar yang membawa gas antara Rusia dan Eropa Barat. Menanggapi sikap Rusia itu, juru bicara Komisi Eropa mengatakan, penghentian total aliran gas dilakukan dengan dalih yang salah. Pejabat Uni Eropa telah berulang kali menuduh Moskow sengaja membendung atau mengurangi arus sebagai pembalasan atas sanksi barat dan dukungan terhadap Ukraina. Amerika Serikat juga menuduh Rusia menggunakan energi sebagai senjata. Washington yakin Eropa akan memiliki cukup gas untuk menghadapi musim dingin. AS dan Eropa berkolaborasi untuk memastikan pasokan yang cukup tersedia sebagai hasil dari upaya ini. Penyimpanan gas Eropa akan penuh pada musim pemanasan musim dingin yang kritis. Kami memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, kata seorang pejabat Gedung Putih kepada kantor berita Reuters. Sementara itu, harga energi baru telah mencapai titik tertinggi dengan kenaikan 30% pada Senin 5 September 2022. Keadaan itu memaksa negara-negara untuk mempercepat pencairan alternatif gas Rusia. Presiden Perancis Emmanuel Macron mengatakan, Uni Eropa perlu meningkatkan rencana untuk produksi energi terbarukan dan mereformasi pasar listriknya. Sementara di Jerman, pemerintah secara aktif mencari untuk membedakan sumber energinya. Jerman pada Senin 5 September 2022 menyatakan bahwa mereka akan membuat 2 pembangkit nuklir dalam keadaan siaga setelah akhir tahun dalam kebijakan putar balik. Jerman telah memutuskan untuk meningkatkan energi nuklir pada 2011 di bawah mantan Kanselir Angela Merkel setelah rencana nuklir Fukushima di Jepang. Menteri Ekonomi Robert Habeck dalam sebuah pernyataan mengatakan, sebuah uji stres jaringan baru, 2 dari 3 pembangkit listrik yang tersisa akan tetap tersedia hingga pertengahan April 2023 jika diperlukan.